Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang solehah dan hebat? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran administrasi pajak dengan materi lanjutan sebelumnya terkait PPN dan PPNBM. Hanya saja di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait mekanisme dan perhitungan PPN dan PPNBM. Jadi, Ibu akan membahas contoh kasus PPN dan PPNBM. Oke, lanjut. Ini terkait contoh kasus PPN ya. PT Gragas merupakan PKP atau pengusaha kena pajak yang menjual barang elektronik di Palembang. Selama Agustus 2016, PT Gragas melakukan berbagai transaksi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 1,6 miliar. Yang kedua, melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP, yakni barang elektronik kepada pemerintah Kota Palembang sebesar 660 juta dan harga tersebut sudah termasuk PPN. Yang ketiga, membeli sebuah mobil box untuk mengangkut barang dengan harga 550 juta. Dan harga tersebut sudah termasuk PPN. Oke, karena ini adalah pengusaha kena pajak, maka jenis PPN-nya yang akan timbul ada dua, yaitu pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran terjadi ketika adanya transaksi penjualan. Pajak masukan terjadi ketika adanya transaksi pembelian. Jadi, dengan ketiga transaksi ini kira-kira berapa sih PPN yang harus disetorkan oleh PT Gragas? Yuk kita bahas. Nah, ini untuk transaksi yang pertama ya. Adanya penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 1,6 miliar. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa tarif PPN itu satu, yaitu 10%. Otomatis, kita tinggal masukkan tarif 10%. Dikali nilai transaksinya 1,6 miliar, maka hasilnya adalah 160 juta rupiah. 160 juta ini disebut apa? Disebut juga sebagai pajak keluaran atau pajak penjualan. Oke, setelah itu kita akan bahas tentang transaksi yang kedua nih. Katanya ada penyerahan BKP, yaitu barang elektronik kepada pemerintah Kota Palembang sebesar 660 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN. Nah, hati-hati, harus teliti. Kalau misalnya di soal disebutkan harga tersebut sudah termasuk PPN, nah, maka kalian harus mencari tahu dulu DPP dari barang tersebut. Rumus mencari DPP adalah 100 per 110. Kenapa 110, Bu? Karena 100 ditambah 10% dari PPN. Kemudian dikalikan dengan nilai barangnya berapa? Yaitu 660 juta. Hasilnya 600 juta. Nah, si 600 juta inilah yang baru boleh bisa dikalikan dengan tarif PPN karena merupakan dasar pengenaan pajak. PPN tadi berapa tarifnya? 10% ya? Nah, 10% tinggal dikalikan dengan DPP, yaitu 600 juta. Hasilnya adalah 60 juta. Lagi-lagi, si 60 juta ini kita namakan, kita sebut sebagai pajak keluaran. Karena terjadi akibat transaksi penjualan. Yang terakhir adalah transaksi ketiga. Katanya PT Gragas membeli sebuah mobil box untuk mengangkut barang dengan harga 550 juta. Dan harga tersebut sudah termasuk PPN. Nah, belajar dari kasus sebelumnya, kalau harga sudah termasuk PPN, otomatis kita harus mencari tahu dulu DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. Kenapa sih, Bu? Harus mencari DPP dulu? Karena memang dari sananya sudah begitu. Karena kita belum sah kalau misalnya langsung mengalihkan dengan tarif PPN sebelum mencari DPP, ya. Nilainya itu bukan nilai untuk pemotongan PPN ya, gitu. Jadi kita harus cari tahu DPP-nya. DPP-nya rumusnya 100 per 110
dikali nilai objeknya tadi berapa? 550 juta. Hasilnya 500 juta. Kemudian baru sah bisa dikalikan dengan tarif PPN yaitu 10%. 10% dikali 500 juta. Hasilnya adalah 50 juta. Tapi si PPN ini kita sebut sebagai PPN masukan karena terjadi ketika adanya transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT Gragas. Oke, dari ketiga transaksi tersebut, kira-kira berapa sih total PPN yang harus disetorkan oleh PT Gragas ke negara? Tadi di transaksi pertama ada PPN sebesar 160 juta ya. Itu namanya pajak keluaran. Kemudian di transaksi kedua ada 60 juta pajak keluaran juga, dan yang terakhir ada 50 juta rupiah dan itu pajak masukan. Nah, si pajak keluaran dan pajak masukan ini harus diselisihkan terlebih dahulu sehingga hasil selisihnya tersebut lah yang baru boleh disetorkan ke negara. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Nah, pajak keluaran dikurangi pajak masukan 160 juta dari transaksi yang pertama ditambah 60 juta dari transaksi yang kedua dikurangi, mohon maaf ini dikurangi ya, dikurangi 50 juta karena dia pajak masukan. Hasilnya adalah 170 juta rupiah. Oke. Selanjutnya yang akan Ibu bahas terkait contoh kasus PPNBM. Bapak Ardito merupakan seorang pengusaha. Pada suatu hari, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 20%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ardito untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Nah, ini caranya ya. PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Nah, tarif PPN ini berapa sih? 10% dikali dengan harga barang. Tapi si harga barangnya harus dikali 20% karena itu adalah tarif PPNBM. Loh, kok Bu, double ya kalau PPNBM itu? Iya, sama seperti yang sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya bahwa untuk PPNBM ketika seseorang mengimpor atau membeli barang dari luar negeri, maka selain menanggung pajak barang mewahnya, pasti akan menanggung pajak pertambahan nilainya juga. Jadi PPN plus barang mewahnya gitu. Jadi 10%-nya masuk, tarif PPNBM-nya juga masuk gitu. Gimana nih kita ngitungnya? Nah, seperti ini ya, silakan dipahami. 900 juta dikali 20% hasilnya 180 juta. Kemudian 900 juta yang harga barang asli ini dikurangi tarif PPNBM-nya yaitu 180 juta. Nah, 180 juta itu adalah baru tarif PPNBM-nya ya. Nah, sekarang kita kalikan dengan tarif PPN-nya 10% kali 720 juta. Nah, hasilnya adalah 72 juta.